Bayangkan sebuah ruang sidang yang penuh dengan ketegangan pada tahun 1930, di mana 4 pemuda Indonesia berdiri menantang kekuasaan absolut Belanda. Di antara mereka adalah Gatot Mangkupraja, seorang pria yang namanya mungkin tidak sepopuler Soekarno, namun perannya dalam sejarah sangatlah vital. Mengapa seorang apoteker muda rela mempertaruhkan nyawanya demi sebuah gagasan kemerdekaan yang dianggap mustahil saat itu? Rahasia apa yang ia simpan di balik pembentukan tentara peta yang legendaris? Hari ini, kita akan membongkar lapisan demi lapisan kisah hidupnya yang penuh intrik dan keberanian. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar sejarah biasa, melainkan sebuah perjuangan hidup dan mati yang mengubah nasib bangsa ini selamanya. Selamat datang kembali di kanal kita, di mana sejarah dan misteri bertemu untuk memberikan perspektif baru bagi Anda semua. Kali ini, kita akan masuk ke dalam mesin waktu menuju awal abad ke-20 untuk mengenal lebih dekat Raden Gatot Mangkupraja. Anda akan melihat bagaimana persahabatan, pengkhianatan, dan strategi militer bersatu dalam hidupnya. Dari ruang sidang hingga kamp pelatihan militer, kita akan mengeksplorasi warisan yang ia tinggalkan bagi Tentara Nasional Indonesia. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena ada detail krusial tentang surat rahasianya kepada Panglima Jepang yang akan mengubah cara Anda memandang kemerdekaan kita. Mari kita mulai perjalanan ini sekarang juga. Lahir di Sumedang pada 15 Desember 1898, Gatot Mangkupraja tumbuh dalam lingkungan yang mulai menyadari ketidakadilan kolonial. Ayahnya, seorang dokter, memberikan ia akses pendidikan yang sangat baik untuk ukuran pribumi kala itu. Gatot menempuh pendidikan di Estivia, sekolah kedokteran bergengsi, meskipun ia akhirnya lebih memilih jalur farmasi. Namun, di balik seragam sekolahnya, api nasionalisme sudah mulai berkobar sejak dini. Ia sering berdiskusi dengan sesama mahasiswa tentang nasib rakyat yang tertindas oleh sistem tanam paksa dan pajak tinggi Belanda. Pengalaman masa kecilnya di Sumedang membentuk karakternya yang teguh dan tidak mudah menyerah. Inilah fondasi awal dari sang revolusioner yang nantinya akan mengguncang Batavia. Memasuki usia dewasa, Gatot tidak hanya diam di balik meja apotik. Ia mulai terjun ke dunia politik yang berbahaya. Pada tahun 1927, ia menjadi salah satu tokoh penting yang mendirikan Partai Nasional Indonesia bersama Soekarno. Hubungan mereka bukan sekadar rekan politik, melainkan sahabat seperjuangan yang memiliki visi yang sama. Gatot dipercaya sebagai Sekretaris II di Pengurus Besar PNI, sebuah posisi strategis yang membuatnya terlibat dalam pengorganisasian massa. Ia adalah motor penggerak di balik layar yang memastikan pesan-pesan kemerdekaan sampai ke telinga rakyat jelata. Keberaniannya dalam berorasi mulai menarik perhatian intelijen Belanda, PID, yang mulai membuntutinya kemanapun ia pergi. Inilah awal dari pengejaran kucing dan tikus antara Gatot dan pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda akhirnya kehilangan kesabaran dan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap tokoh-tokoh PNI pada akhir 1929. Gatot Mangkupraja ditangkap di Yogyakarta dan dibawa ke penjara Bancai yang gelap dan lembab di Bandung. Di penjara inilah ketahanan mental Gatot benar-benar diuji, dalam sel sempit yang hampir tidak memiliki cahaya matahari. Kondisi penjara yang tidak manusiawi tidak menyurutkan semangatnya. Ia justru menggunakan waktu tersebut untuk merenung dan merencanakan langkah selanjutnya. Bersama Soekarno, Maskun Sumadireja, dan Supriyadinata, ia mempersiapkan pembelaan yang akan dikenal dunia sebagai Indonesia Menggugat. Mereka tahu bahwa pengadilan ini bukan hanya tentang nasib mereka, tetapi tentang martabat sebuah bangsa yang sedang terjajah. Sidang di Landrat Bandung menjadi panggung bagi Gatot untuk menunjukkan integritasnya di hadapan hakim-hakim Belanda. Meskipun ancaman hukuman penjara bertahun-tahun membayang, ia tetap tenang dan memberikan kesaksian yang konsisten. Ia menolak tuduhan bahwa PNI berniat melakukan pemberontakan berdarah, melainkan hanya menuntut hak atas kedaulatan. Pembelaannya menekankan pada penderitaan ekonomi rakyat yang diperas oleh kapitalisme kolonial. Ketegasan Gatot di ruang sidang membuat para hakim merasa terpojok oleh argumen-argumen logis yang ia sampaikan. Akhirnya, ia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, sebuah vonis yang justru menjadikannya martir bagi gerakan kemerdekaan. Rakyat mulai melihat Gatot sebagai simbol perlawanan intelektual yang berani.
Setelah bebas dari penjara Sukamiskin, Gatot menemukan dunia politik Indonesia telah berubah drastis dengan pembubaran PNI. Ia tidak menyerah dan bergabung dengan Partindo, melanjutkan perjuangan meskipun dalam pengawasan ketat aparat keamanan. Namun, tantangan baru muncul ketika Belanda semakin represif mengasingkan banyak tokoh ke Bovendigul. Gatot harus memutar otak agar gerakan tetap hidup tanpa harus langsung berhadapan dengan tembok hukum yang keras. Ia mulai menyadari bahwa diplomasi dan orasi saja tidak cukup untuk mengusir penjajah yang bersenjata lengkap. Pemikiran ini menjadi benih awal dari obsesinya untuk membangun kekuatan militer pribumi di masa depan. Ia mulai mempelajari taktik gerilya dan organisasi militer secara sembunyi-sembunyi melalui literatur asing. Tahun 1942 menjadi titik balik besar ketika Jepang mendarat di Hindia Belanda dan mengusir pasukan KNIL dengan cepat. Gatot melihat ini sebagai peluang emas, meskipun ia tetap waspada terhadap agenda saudara tua tersebut. Ia mulai mendekati otoritas militer Jepang, meyakini bahwa kerjasama taktis adalah satu-satunya cara untuk mempersenjatai rakyat. Banyak rekan seperjuangannya yang skeptis dan menganggapnya sebagai kolaborator, namun Gatot memiliki rencana jangka panjang yang lebih besar. Ia percaya bahwa tanpa pelatihan militer yang sistematis, bangsa Indonesia akan selalu kalah dalam pertempuran fisik. Inilah momen krusial di mana Gatot mulai merumuskan surat yang akan mengubah sejarah militer Indonesia. Ia mencari celah di tengah ambisi Jepang untuk memenangkan Perang Pasifik. Pada September 1943, Gatot Mangkupraja menulis sebuah surat fenomenal kepada Panglima Tentara Jepang yang berisi permohonan pembentukan tentara sukarela. Dalam surat tersebut, ia menggunakan retorika yang cerdik, menyatakan bahwa pemuda Indonesia siap membantu Jepang melawan sekutu. Namun di balik itu, tujuan utamanya adalah agar pemuda kita mendapatkan keahlian militer profesional, disiplin, dan senjata. Jepang yang mulai terdesak di front Pasifik akhirnya menyetujui usulan ini, dan lahirlah PETA atau Pembela Tanah Air. Gatot bukan hanya pengusul, ia terlibat langsung dalam seleksi dan pengorganisasian awal pasukan ini. Tanpa langkah berani Gatot ini, mungkin kita tidak akan pernah memiliki kader militer yang siap saat revolusi fisik nanti. Ini adalah langkah catur politik yang sangat berisiko, namun sangat brilian. Pembentukan PETA tidak berjalan tanpa hambatan. Jepang memberikan pelatihan yang sangat keras dan disiplin besi yang luar biasa. Gatot sering mengunjungi barak-barak pelatihan untuk menyemangati para kadet, mengingatkan mereka bahwa senjata di tangan mereka adalah untuk Indonesia, bukan untuk Jepang. Ia harus bermain peran ganda yang sangat melelahkan secara mental, meyakinkan Jepang akan loyalitasnya sambil membisikkan semangat nasionalisme kepada para pemuda. Banyak perwira PETA seperti Sudirman dan Soeharto yang mendapatkan fondasi militer mereka berkat inisiatif Gatot ini. Gatot menyadari bahwa ia sedang menciptakan bom waktu bagi Jepang yang sewaktu-waktu bisa meledak demi kemerdekaan. Pengaruhnya di kalangan prajurit PETA sangat besar, menjadikannya sosok bapa bagi para tentara sukarela tersebut. Memasuki tahun 1945, situasi semakin memanas dengan kekalahan Jepang yang sudah di depan mata. Gatot tetap aktif dalam berbagai organisasi persiapan kemerdekaan, memastikan bahwa PETA akan tetap berpihak pada Republik jika proklamasi dikumandangkan. Ketika berita pengeboman Hiroshima dan Nagasaki sampai ke telinganya, ia tahu saatnya telah tiba untuk mengambil tindakan tegas. Ia berkoordinasi dengan kelompok pemuda dan tokoh senior untuk memastikan transisi kekuasaan berjalan lancar tanpa pertumpahan darah yang sia-sia di antara sesama pribumi. Namun, ia juga harus berhadapan dengan faksi-faksi yang berbeda pendapat tentang cara memproklamasikan kemerdekaan. Gatot berada di tengah pusaran konflik antara golongan tua dan golongan muda yang tidak sabar. Perannya sebagai penengah sangat krusial dalam menjaga persatuan di saat genting tersebut. Setelah proklamasi 17 Agustus, tugas Gatot tidak berakhir begitu saja. Ia justru menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebagai salah satu pendiri PNI yang baru dihidupkan kembali, ia terus menyuarakan pentingnya diplomasi yang didukung oleh kekuatan militer. Ia melihat bagaimana tentara PETA yang ia bantu bentuk mulai bertransformasi menjadi Badan Keamanan Rakyat dan akhirnya menjadi TNI. Gatot sering terlibat dalam negosiasi dengan pihak sekutu dan Belanda yang mencoba kembali menguasai Indonesia. Ia menggunakan kecakapannya dalam berorganisasi untuk memperkuat struktur pemerintahan di daerah-daerah yang masih rawan konflik. Baginya,
kemerdekaan bukan hanya soal teks proklamasi, melainkan soal bagaimana membangun negara yang mandiri secara politik dan ekonomi. Di masa revolusi fisik, Gatot Mangkupraja sempat memimpin gerakan rakyat di Jawa Barat untuk melawan agresi militer Belanda. Ia tidak ragu untuk turun ke lapangan, meninggalkan kenyamanan hidup di kota demi memimpin gerilya di hutan-hutan. Keberaniannya ini membuatnya sangat dihormati oleh para pejuang di garis depan yang melihatnya sebagai pemimpin yang konsisten. Namun, ia juga sering berbeda pendapat dengan pimpinan pusat mengenai strategi menghadapi Belanda yang licik. Gatot cenderung lebih radikal dalam menuntut kedaulatan penuh tanpa kompromi yang merugikan rakyat. Meskipun demikian, ia tetap setia pada kepemimpinan Soekarno-Hatta, menjaga agar perpecahan internal tidak menghancurkan republik yang masih muda ini. Pengabdiannya di medan laga membuktikan bahwa ia bukan sekedar teoritikus politik. Setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, Gatot Mangkupraja melanjutkan karier politiknya di parlemen sebagai anggota DPR. Ia vokal dalam menyuarakan isu-isu agraria dan hak-hak petani yang menurutnya masih jauh dari kata merdeka secara ekonomi. Ia tidak ingin melihat Indonesia jatuh ke dalam bentuk kolonialisme baru melalui dominasi modal asing. Gatot sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggapnya terlalu lunak terhadap kepentingan Barat. Dedikasinya pada kaum marhaen tidak pernah pudar, sesuai dengan janji yang ia buat saat mendirikan PNI puluhan tahun sebelumnya. Ia tetap menjadi sosok yang sederhana, menjauh dari kemewahan jabatan yang bisa saja ia dapatkan dengan mudah. Integritasnya ini menjadikannya salah satu politisi yang paling disegani kawan maupun lawan. Salah satu momen yang paling mengharukan dalam hidupnya adalah ketika ia menyaksikan pertumbuhan TNI yang semakin profesional. Ia sering diundang ke acara-acara militer sebagai tamu kehormatan, di mana para jenderal mencium tangannya sebagai bentuk penghormatan kepada Bapak Peta. Gatot selalu mengingatkan mereka bahwa TNI adalah tentara rakyat, bukan tentara penguasa atau tentara bayaran. Pesan-pesan moralnya tentang etika militer tetap relevan hingga saat ini sebagai kompas bagi para prajurit. Ia merasa bangga bahwa benih yang ia tanam melalui surat nekatnya kepada Jepang telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang melindungi bangsa. Namun, ia juga merasa prihatin jika melihat ada oknum militer yang justru menindas rakyatnya sendiri. Baginya, kekuatan militer harus selalu dibarengi dengan nurani kemanusiaan. Kehidupan pribadi Gatot pun tidak lepas dari pengabdian. Ia dikenal sebagai sosok ayah yang mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai nasionalisme yang kuat. Meskipun sibuk dengan urusan negara, ia selalu menyempatkan waktu untuk menulis pemikirannya dalam bentuk buku dan artikel. Tulisan-tulisannya menjadi saksi sejarah yang berharga bagi generasi penerus untuk memahami kompleksitas perjuangan kemerdekaan. Ia ingin agar sejarah tidak hanya mencatat nama-nama besar, tapi juga proses panjang dan berdarah di baliknya. Gatot sering menjamu tamu-tamu dari berbagai kalangan di rumahnya yang sederhana, mulai dari aktivis mahasiswa hingga mantan pejuang. Diskusi-diskusi di ruang tamunya selalu hangat dan penuh dengan semangat intelektual yang tajam. Ia adalah jembatan antara generasi tua yang merintis dan generasi muda yang akan meneruskan. Namun, seperti banyak tokoh sejarah lainnya, nama Gatot Mangkupraja sempat tersisih dari buku-buku teks sejarah arus utama di masa tertentu. Perannya dalam pembentukan peta kadang tertutup oleh narasi besar lainnya yang lebih menonjolkan peran militer murni. Banyak yang tidak menyadari bahwa tanpa inisiatif politik seorang sipil seperti Gatot, struktur peta mungkin tidak akan pernah ada. Inilah mengapa kita perlu menggali kembali arsip-arsip lama untuk menempatkan beliau pada posisi yang seharusnya dalam historiografi kita. Mengapa sejarah sering melupakan mereka yang bekerja di balik layar, namun memberikan dampak yang paling masif? Kita harus mempertanyakan kembali narasi yang kita terima selama ini. Gatot adalah bukti bahwa ide yang brilian dan keberanian untuk menyampaikannya bisa mengubah peta kekuatan dunia. Memasuki masa tuanya, Gatot tetap aktif memantau perkembangan politik tanah air dengan kacamata kritisnya. Ia tidak ragu untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin negara jika ia merasa ada yang menyimpang dari cita-cita proklamasi. Baginya, perjuangan belum selesai selama masih ada rakyat yang belum merasakan keadilan sosial yang merata. Ia sering mengunjungi makam rekan-rekan seperjuangannya,
merenungi masa lalu sambil menatap masa depan bangsa yang ia cintai. Meskipun kondisi fisiknya mulai menurun, semangat batinnya tetap berkobar, layaknya saat ia berada di Landrat Bandung. Ia adalah salah satu dari sedikit saksi hidup yang bisa menceritakan detail-detail kecil dari peristiwa besar yang membentuk Indonesia. Kehadirannya di masa tua adalah berkah bagi para sejarawan yang ingin mencari kebenaran otentik. Gatot Mangkupraja akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada 4 Oktober 1968 di Bandung, kota yang menjadi saksi perjuangan heroiknya. Ia pergi dengan tenang, meninggalkan warisan tak ternilai bagi bangsa Indonesia berupa institusi pertahanan yang kokoh. Pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang, mulai dari pejabat tinggi hingga rakyat biasa yang merasa kehilangan sosok bapak bangsa. Meskipun raganya telah tiada, ide-idenya tentang kemandirian militer dan nasionalisme tetap hidup dalam setiap tarikan napas prajurit TNI. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkannya gelar pahlawan nasional sebagai bentuk pengakuan atas jasa-jasanya yang luar biasa. Namun, apakah gelar itu cukup untuk membalas semua pengorbanannya? Tentu tidak, karena cara terbaik menghormatinya adalah dengan meneruskan cita-citanya. Mari kita telaah lebih dalam tentang surat Gatot yang legendaris itu. Apa sebenarnya yang ia tulis sehingga Jepang begitu yakin? Surat itu ditulis dengan darahnya sendiri sebagai simbol kesungguhan. Sebuah tindakan simbolis yang sangat menggetarkan hati budaya samurai Jepang. Gatot tahu benar bagaimana cara menyentuh sisi emosional dan kehormatan para perwira Jepang agar mau memenuhi permintaannya. Ia menjanjikan kesetiaan pemuda Indonesia yang sejiwa dengan semangat Bushido untuk membela tanah air dari ancaman Barat. Strategi psikologis ini membuktikan bahwa Gatot adalah seorang diplomat ulung yang memahami lawan bicaranya. Tanpa darah di atas kertas itu, mungkin peta hanya akan tetap menjadi rencana di atas meja kerja yang tak pernah terwujud. Keberanian fisik dan kecerdasan mental bersatu dalam momen tersebut. Dampak dari terbentuknya peta sangatlah luas, melampaui sekadar teknis militer. Peta menjadi tempat di mana pemuda dari berbagai suku dan latar belakang di Indonesia bersatu dalam satu komando. Ini adalah laboratorium pertama persatuan nasional di bawah panji-panji militer yang terorganisir dengan baik. Gatot secara tidak langsung telah menciptakan embrio integrasi nasional yang sangat kuat sebelum Indonesia benar-benar bersatu. Pelatihan peta juga menanamkan rasa percaya diri bahwa bangsa kulit coklat bisa menandingi kekuatan militer bangsa manapun. Rasa inferioritas yang ditanamkan selama ratusan tahun oleh Belanda mulai terkikis habis di kamp-kamp pelatihan tersebut. Inilah revolusi mental yang sesungguhnya yang dipicu oleh inisiatif Gatot Mangkupraja. Dia adalah arsitek dari kebangkitan harga diri bangsa lewat jalur kesihidupan militer. Seringkali muncul pertanyaan, apakah Gatot Mangkupraja seorang oportunis karena bekerja sama dengan Jepang? Jika kita melihat dari perspektif true crime sejarah, tindakannya bisa dianggap sebagai perjudian tingkat tinggi dengan taruhan nyawa seluruh bangsa. Namun, sejarah membuktikan bahwa ia menggunakan Jepang sebagai alat, bukan sebaliknya. Ia memanfaatkan fasilitas penjajah untuk menghancurkan cengkeraman penjajah itu sendiri di masa depan. Ini adalah taktik meminjam tangan lawan yang sangat beresiko namun terbukti sangat efektif dalam konteks perjuangan kemerdekaan kita. Gatot tidak pernah menjual idealisme nasionalismenya demi posisi nyaman di bawah pemerintahan pendudukan Jepang. Setiap langkah yang ia ambil selalu diperhitungkan untuk kepentingan jangka panjang Republik Indonesia. Dia adalah pemain catur politik yang berpikir 10 langkah ke depan. Kisah Gatot Mangkupraja juga mengingatkan kita pada pentingnya dokumentasi sejarah yang jujur. Selama bertahun-tahun, arsip tentang sulat darahnya sempat menjadi perdebatan di kalangan sejarawan akademis. Ada yang meragukan kebenarannya, namun kesaksian dari para mantan perwira peta dan dokumen Jepang menguatkan fakta tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pahlawan kita yang memiliki kisah-kisah luar biasa yang hampir terdengar seperti fiksi, namun nyata terjadi. Menemukan kembali potongan-potongan sejarah Gatot adalah seperti menyusun puzzle raksasa tentang identitas bangsa kita. Kita berutang pada beliau untuk menjaga agar api sejarah ini tetap menyala dan tidak padam di telan zaman. Setiap detail dari hidupnya memberikan pelajaran berharga tentang dedikasi tanpa batas untuk tanah air. Selain perannya di peta, Gatot juga merupakan sosok yang sangat religius dan memegang teguh nilai-nilai spiritual.
Ia percaya bahwa perjuangan fisik harus dibarengi dengan doa dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan inilah yang membuatnya tetap tenang saat menghadapi vonis penjara atau saat berada di tengah dentuman meriam perang. Baginya, kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang harus diperjuangkan dengan cara-cara yang bermartabat dan berakhlak. Ia sering memberikan ceramah moral kepada pasukannya agar tidak terjebak dalam kekejaman yang tidak perlu selama masa perang. Keseimbangan antara kekuatan fisik dan kekuatan batin inilah yang membuatnya menjadi pemimpin yang karismatik dan disegani. Gatot menunjukkan bahwa seorang pejuang sejati adalah mereka yang memiliki hati yang lembut namun tekad yang sekeras baja. Di Sumedang, tempat kelahirannya, Gatot Mangkupraja dikenang sebagai putra daerah terbaik yang pernah ada. Namanya diabadikan di berbagai tempat sebagai bentuk penghormatan abadi atas jasa-jasanya yang tak terhingga. Namun, lebih dari sekedar nama jalan atau gedung, semangatnya harus mendarah daging dalam setiap generasi muda Sumedang dan seluruh Indonesia. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini sebagaimana Gatot memberikan segalanya? Di era modern ini, perjuangan kita mungkin bukan lagi dengan senjata, melainkan dengan karya dan integritas dalam profesi masing-masing. Gatot telah memberikan fondasi keamanan yang memungkinkan kita bekerja dan berkarya dalam keadaan merdeka seperti sekarang ini. Jangan pernah sia-siakan kemerdekaan yang telah dibayar dengan darah dan air mata para pendahulu kita. Menariknya, Gatot Mangkupraja juga memiliki minat yang besar pada bidang farmasi yang pernah dipelajarinya. Bahkan di tengah gejolak politik, ia sering membantu meracik obat-obatan tradisional untuk para pejuang yang sakit di medan gerilya. Pengetahuannya tentang tanaman obat lokal seringkali menyelamatkan nyawa banyak prajurit saat pasokan medis modern terputus. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan Gatot yang mendalam, di mana ia tidak hanya peduli pada strategi perang, tapi juga kesejahteraan fisik anak buahnya. Ia adalah sosok yang sangat praktis dan solutif, selalu mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Kombinasi antara ilmuwan, politisi, dan pejuang militer membuatnya menjadi manusia yang sangat lengkap dan multidimensi. Jarang sekali kita menemukan tokoh dengan kapasitas beragam seperti beliau di panggung sejarah. Mari kita renungkan sejenak, bagaimana jika Gatot Mangkupraja tidak pernah menulis surat itu kepada Jepang? Mungkin sejarah militer kita akan sangat berbeda, dan kita mungkin tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi kembalinya Belanda pasca 1945. Peta adalah kunci kemenangan kita dalam mempertahankan proklamasi melalui jalur militer yang sistematis. Gatot adalah orang yang memegang kunci tersebut dan berani memutarnya di saat yang paling tepat dan berbahaya. Keberanian untuk mengambil inisiatif di tengah ketidakpastian adalah ciri khas pemimpin besar yang visioner. Kita belajar dari beliau bahwa kadang-kadang kita harus mengambil risiko yang sangat besar untuk mencapai tujuan yang sangat mulia. Kisahnya adalah pengingat bahwa satu tindakan berani bisa mengubah jalannya sejarah sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Sebagai penutup dari eksplorasi kehidupan beliau, kita melihat bahwa Gatot Mangkupraja adalah simbol dari keteguhan hati. Dari masa muda yang penuh cita-cita, masa dewasa yang penuh penjara dan peperangan, hingga masa tua yang penuh pengabdian. Ia tidak pernah goyah dari prinsipnya bahwa Indonesia harus merdeka dan berdaulat penuh atas tanahnya sendiri. Beliau telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, dan kini tugas kita adalah menjaga apa yang telah ia rintis. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan mempertebal rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Ingatlah selalu nama Gatot Mangkupraja, sang apoteker yang meracik obat kemerdekaan bagi bangsanya melalui keberanian dan strategi yang brilian. Sejarah tidak akan pernah melupakan jasanya selama kita terus menceritakannya. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang kita hari ini dalam mengungkap sosok Gatot Mangkupraja. Kami berharap video ini memberikan wawasan baru dan membuat Anda semakin menghargai perjuangan para pahlawan kita. Sejarah adalah guru terbaik, dan dengan mempelajarinya, kita bisa menjadi bangsa yang lebih bijaksana di masa depan. Jangan biarkan kisah-kisah hebat seperti ini terkubur dalam debu waktu. Bagikan kepada teman dan keluarga, agar mereka juga tahu siapa Gatot Mangkupraja sebenarnya. Kami akan terus menghadirkan konten-konten berkualitas tentang sejarah dan tokoh-tokoh inspiratif lainnya hanya untuk Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya yang tidak kalah menarik dan penuh misteri sejarah yang belum terungkap. Bagaimana menurut Anda tentang strategi berani Gatot Mangkupraja dalam membentuk peta? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengarnya. Jangan lupa, klik tombol like jika Anda menyukai video ini dan bagikan video ini seluas-luasnya. Bagi yang belum,
Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update seru dari kanal kami tentang sejarah dan true crime lainnya. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menggali fakta-fakta sejarah yang tersembunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah kritis dan cintai sejarah bangsa kita.